Shalom Bapak Ibu Saudara, semoga kita semua sehat adanya dan sukacita. Pertama-tama kiranya video ini dapat menjawab berbagai pertanyaan yang masuk ke kami, khususnya seputar status dan posisi Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono sebagai Ketua BMPT TKI dan hubungannya dengan dinamika yang ada dan kita sudah paham beberapa waktu yang lalu seputar pengajaran beliau yang berdampak luas, ya, berdampak luas. Nah, kami perlu sampaikan supaya rentetan peristiwa ini bisa dipahami secara utuh, ya. Jadi hati kami bersih dalam menyampaikan ini. Seperti yang kita sudah tahu, tanggal 17 Juli 87 SDT melakukan sikap pernyataan terbuka. Jadi bentuknya sikap pernyataan terbuka bahwa kita sebagai anggota BMPT TKI menyampaikan kepada umat bahwa pengajaran Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono kita tidak seia sekata dengan pandangan-pandangan itu. Nah, ini sikap pernyataan terbuka. Dan dari 87 daftar SDT waktu itu, kita jujur apa adanya saja. Memang hanya 54 ketua waktu itu yang bersedia melampirkan nama lengkap dan nama SDT, dan hanya daftar itulah yang kita sampaikan waktu itu. Nah, kemudian setelah tanggal 17 Juli, tanggal 20 Juli 2023, maka kita melayangkan surat pertama, di mana surat pertama ini dilayangkan oleh 65 ketua SDT saat itu. Inti dari surat itu adalah supaya pengurus BMPT TKI mengadakan RUA, Rapat Umum Anggota. Kalau lengkapnya itu RUAT, Rapat Umum Anggota Tahunan. Karena pada saat itu sebagian besar anggota BMPT TKI memang ingin meminta atau mendengarkan klarifikasi langsung dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono seputar pengajaran-pengajaran itu. Nah, itu tanggal 20 Juli, saudara-saudara. Dan memang setelah kita melayangkan sikap pernyataan terbuka tanggal 17 Juli 2023, pengurus BMPT TKI memang mengadakan pertemuan rapat tanpa dihadiri Bapak Pendeta Dr. Erastus, dan juga beberapa kali rapat itu dihadiri oleh Ibu Dirjen. Jadi kita mengapresiasi sebenarnya langkah-langkah atau respon baik yang sudah dilakukan oleh pengurus BMPT TKI. Nah, kemudian tanggal 22 Juli 2023 pengurus BMPT TKI bahkan bertemu dengan Ibu Dirjen di Jakarta. Nah, sebelum pertemuan fisik itu atau onsite itu di Jakarta, sebenarnya telah dilakukan rapat melalui by Zoom, ya, oleh pengurus BMPT TKI yang sekali lagi memang kita harus sampaikan apa adanya. Pak Erastus Sabdono diundang tetapi tidak berkenan hadir begitu, dan itu hak beliau. Nah, setelah pertemuan itu tanggal 22 Juli, maka tanggal 28 Juli kita mengadakan kolokium Kristologi dengan harapannya bahwa kolokium adalah sebagai bentuk dari pencerahan secara aspek teologis kepada warga Kristen sebagai pembanding doktrinal. Nah, dari tanggal 28 Juli 2023 sampai tanggal 1 Agustus 2023, yang kami tahu pengurus BMPT TKI berupaya keras supaya ada pertemuan dengan Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Paling tidak memberi klarifikasi, ya, paling tidak bisa menanggapi, karena memang ada pro dan kontra yang kuat pada saat itu, dan masuk akal dan tidak berlebihan jika pengurus BMPT TKI mengajukan supaya ada rapat begitu, karena memang ada dampak dari pengajaran-pengajaran beliau. Tapi nampaknya tidak ada hasil pada waktu itu, ya, dari antara 28 Juli sampai 1 Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian karena tidak ada hasil signifikan dari surat pertama, maka tanggal 1 Agustus 2023 kami melayangkan surat kedua. Kalau pertama 17 Juli itu sikap pernyataan terbuka oleh 87 SDT, surat
Itu sikap pernyataan. Nah, surat pertama supaya ada RUA itu tanggal 20 Juli. Kemudian surat kedua itu tanggal 1 Agustus. Nah, surat 1 Agustus itu dilayangkan oleh 73 ketua STTI. 73 yang surat kedua tanggal 1 Agustus 2023. Jadi kita kirim surat ke pengurus BMPTTKI dan juga ke Ibu Dirjen. Kenapa Ibu Dirjen perlu dilibatkan dalam hal ini? Karena secara praktis Ibu Dirjen itu adalah pengawas dari BMPTTKI. Nah, dan memang harusnya rapat umum anggota itu harus diadakan setiap tahun. Entah ada dinamika atau tidak ada dinamika, atau ada masalah atau tidak ada masalah, harusnya RUA itu harus diadakan setiap tahun paling lambat bulan Agustus. Itu menurut ADRT pasal 29, 30, 31. Nah, di akhir video ini saya akan sampaikan itu. Nah, kemudian rentang waktu antara 2 hingga 9 Agustus kami menerima informasi yang valid, tentu saja bisa kami buktikan bahwa Pak Era Susabdono tidak berkenan untuk mengundurkan diri, tetapi berharap jabatan beliau tetap berjalan secara normal hingga 2024, lalu nanti 2024 akan ada pemilihan ketua yang baru, begitu. Tapi tentu saja sebagian besar anggota BMPTTKI tidak menghendaki itu, begitu. Jadi ini alurnya ya, rekan-rekan. Kemudian setelah tanggal 29 Agustus itu kita menerima informasi itu, tanggal 14 sampai 16 Agustus memang terjadi dinamika ya antara pengurus BMPTTKI dengan Pak Era Susabdono. Karena desakan dari sebagian besar anggota BMPTTKI kepada pengurus BMPTTKI, maka pengurus mengirimkan surat kepada Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono supaya beliau mengundurkan diri, begitu. Karena dinamika yang terus berkembang. Nah, tanggal 17 Agustus 2023, sebagian anggota BMPTTKI mengadakan Zoom meeting. Nah, dalam forum tersebut, sebagian mengusulkan supaya anggota BMPTTKI keluar secara massal dari BMPTTKI, begitu. Nah, namun sebagian lagi memberi masukan untuk memberi waktu bagi pengurus BMPTTKI mengadakan rapat internal. Walaupun tanggal 17 Agustus malam itu terdengar isu adanya potensi untuk saling menggugat secara hukum. Namun puji Tuhan akhirnya itu tidak terjadi, begitu. Nah, jadi memang saya bicara apa adanya saja, ini sudah tidak sehat sebenarnya. Nah, begini, rentang waktu antara tanggal 18 Agustus sampai tanggal 22 Agustus, kami menerima informasi dari pengurus BMPTTKI bahwa Pak Erasus rencananya akan memimpin rapat pengurus BMPTTKI. Di mana sejak tanggal 17 Juli 2023, sejak 87 surat pernyataan terbuka atau sikap pernyataan terbuka itu, Pak Erasus sebagai ketua umum BMPTTKI belum pernah mengadakan rapat, begitu, dan tidak berkenan untuk diundang hadir dalam rapat sejak tanggal 17 Juli 2023. Nah, jadi kami menerima informasi ini antara rentang waktu 18 Agustus sampai 22 Agustus bahwa Pak Erasus akan memimpin rapat, begitu. Nah, namun menurut informasi perlu ada waktu 1 minggu hingga 2 minggu karena beliau, Pak Erasus, sedang menjalani proses medis. Dalam hal ini yang kami dapat informasi itu perawatan jantung pada saat itu. Nah, ini Bapak Ibu yang memang cukup menggelikan ya. Karena dalam rentang waktu itu tadi banyak info kami terima bahwa tidak ada tanda-tanda beliau menjalani perawatan medis, begitu. Bahkan ada foto-foto yang masuk ke kita itu bahwa seminar Logos tetap berjalan, bahwa beliau juga sedang melakukan pelayanan ke Sumatera Utara,
melakukan berbagai pertemuan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya rekan-rekan itu merasa kenapa ya anggota BMPTTKI yang telah 3 kali melayangkan surat seperti tidak dianggap, seperti tidak direspon. Pertama. Kedua, kenapa surat dari pengurus BMPTTKI dan juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pengurus BMPTTKI seperti tidak terlalu direspon, seperti tidak dianggap ini penting. Nah, ini yang menjadi kegelisahan kita juga begitu. Nah, itu sebabnya karena dinamika ini, bahwa kami menerima informasi akan ada rapat pengunduran diri tetapi tidak terjadi sampai sekarang, maka kemarin hari Jumat tanggal 1 September 2023 kami 131 pimpinan STT, 131 pimpinan ST mengirimkan surat ketiga. Jadi kalau dihitung-hitung ini sudah ada 4 surat, tapi satu tanggal 17 Juli itu masih bersifat sikap pernyataan terbuka. Surat pertama tanggal 20 Juli, surat kedua tanggal 1 Agustus. Nah, kemarin surat ketiga tanggal 1 September. Kalau di surat pertama ada sekitar 65 ketua STT, kemudian dalam surat kedua tanggal 1 Agustus itu 73 ketua STT. Nah, kemarin tanggal 1 September di surat ketiga ada 131 ketua STT mengirimkan surat dengan harapan ada rapat umum anggota. Nah, sekilas saja tentang rapat umum anggota, karena menurut saya ini perlu dipahami juga oleh rekan-rekan anggota BMPTTKI. Di daftar resmi yang saya dapatkan, anggota BMPTTKI itu ada 237 STT. 237 STT. Nah, untuk mengadakan RUA atau rapat umum anggota itu 50%. Jadi kalau 131 ketua STT melayangkan surat kemarin tanggal 1 September, ini sudah melebihi 50%. Nah, mengenai RUA ya Bapak Ibu, ini ada di pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dari ADRT BMPTTKI. Saya sendiri merasa ini perlu saya sampaikan karena sebagian besar anggota BMPTTKI, bayangkan 237, sebagian besar belum tahu juga tentang ADRT ini. Nah, di pasal 29, rapat umum anggota perkumpulan tahunan atau RUAT itu harus dilakukan setiap tahun paling lambat Agustus. Di ayat 3 itu agendanya laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan keuangan, rencana kerja, pemilihan pengurus dan pengawas bila ada, kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting. Nah, semua anggota BMPTTKI merasa dinamika kemarin itu sangat penting untuk dirapatkan. Kemudian ayat 4, bila pengurus tidak mengadakan ruat sesuai waktu yang telah ditetapkan, nah ini ya, maka setengah anggota BMPTTKI berhak meminta pengurus untuk menyelenggarakan ruat ya, rapat umum anggota tahunan. Nah, itu sebabnya kemarin 131 STT, di mana di grup kita itu semua adalah ketua-ketua, bukan wakil ketua, tapi ketua-ketua, kita sudah mengajukan surat supaya ada RUA. Kenapa? Karena ada klausannya. Misalnya di pasal 33 ayat 1, RUA sah jika minimal dihadiri setengah dari anggota BMPTTKI. Kemudian secara normal memang diatur di situ di pasal 31 bahwa normalnya pengurus BMPTTKI menyampaikan undangan kepada anggota BMPTTKI untuk menghadiri rapat umum anggota tahunan. Tetapi jika tidak diselenggarakan oleh pengurus karena satu dan lain hal, maka anggota BMPTTKI berhak untuk mengajukan rapat umum anggota. Ini ada di pasal 29 dan pasal 30.
Nah, di pasal 29 ayat 4 disebut begini, bila pengurus tidak mengadakan ruat sesuai waktu yang telah ditetapkan, setengah anggota BMPTTKI berhak meminta pengurus untuk menyelenggarakan ruat. Nah, di ayat 4 di butir yang kedua, bila pengurus tidak memenuhi permintaan tersebut dalam 30 hari, maka anggota dapat mengadakan ruat sendiri. Jadi surat kemarin kita sudah layangkan tanggal 1 September hari Jumat. Jika 30 hari tidak ada respon, maka kita akan mengadakan ruat sendiri. Kemudian di pasal 30 juga dijelaskan ruat luar biasa, rapat umum anggota luar biasa. Misalnya jika ketua meninggal atau sebagainya ya, atau tidak ada kepemimpinan, maka dilakukan RUA LB namanya, luar biasa. Nah, kemudian di pasal 32 pimpinan dan berita acara rapat umum anggota atau RUA. Di ayat 1, apabila ketua berhalangan, maka rapat umum anggota dapat dipimpin oleh anggota pengurus. Dapat dipimpin oleh anggota pengurus. Ayat 2, apabila pengurus tidak hadir, maka RUA atau RUA dipimpin oleh ketua pengawas. Apabila ketua pengawas berhalangan, dipimpin oleh anggota pengawas. Apabila pengurus dan pengawas tidak ada yang hadir, maka RUA dipimpin oleh salah seorang anggota BMPTTKI yang hadir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini kita merasa penting menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang bertanya, apa urgennya mengurus doktrin Pak Erastus Sabdono? Ini banyak sekali. Kalau pertanyaan ini datang dari jemaat atau orang-orang yang pro dengan ajaran Pak Erastus, ya kita bisa paham. Tapi kalau pertanyaan ini datang dari pendeta, dari teolog, dari dosen, saya pikir ya kita ya sulit ya kalau menjawab pertanyaan seperti itu, karena ini sangat basic. Ada orang yang mengatakan ini kan hanya perbedaan penafsiran. Kami sampaikan, saya katakan ini bukan perbedaan penafsiran. Ini sudah berbeda keyakinan, begitu. Dan pada dasarnya seluruh anggota BMPTTKI tidak menghendaki di BMPTTKI ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, memang kita cukup sedih juga karena seminar Logos terus jalan. Walaupun ada pro dan kontra, dengan alasan bahwa seminar Logos itu kan untuk internal jemaat. Tapi kan secara logika, kalau itu memang untuk internal ya jangan dipublish di media umum kan. Masa kita ini untuk internal tapi dipublish di umum? Sama saja, saya buat analogi yang vulgar saja supaya kita semua paham. Sama saja kita telanjang di depan umum, tapi berharap orang tidak lihat kita, berharap orang tutup mata. Kan itu tidak fair juga. Itu tidak fair juga. Bahkan ada masukan-masukan yang banyak kami terima. Kalau memang sudah berbeda doktrinnya, bahkan sudah dinyatakan dalam seminar yang berjilid-jilid itu, ya gentle saja. Misalnya seperti Mormon dan Saksi Yehova yang memutuskan keluar dari aras nasional. Nah, jadi bahkan dulu sudah saya sampaikan juga supaya betul-betul berhikmat tentang hal ini. Tetapi inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dan kami perlu menyampaikan hal ini supaya teman-teman yang menanyakan perkembangannya bisa paham situasinya. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara.